Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai epidemiologi analitik. Nah, pada epidemiologi analitik itu kan kita ada dua. Ada yang kita sebut sebagai eksperimental, studi eksperimental, dan studi observasional. Pada saat ini, pertemuan ini kita akan membahas mengenai epidemiologi eksperimental. Penelitian eksperimental adalah studi di mana peneliti dengan sengaja mengubah sebuah atau lebih faktor pada situasi yang terkontrol dengan tujuan mempelajari pengaruh dari perubahan faktor itu. Jadi, studi eksperimental adalah kita berupaya untuk mengkondisikan, kita membuat satu kondisi di mana kita memberikan perlakuan atau uji coba. Jadi kita memberikan intervensi. Jadi eksperimental itu kita sebut juga sebagai penelitian trial, penelitian intervensi gitu ya. Kita memberikan intervensi, kita memberikan uji coba yang kemudian nantinya kita akan melihat pengaruh dari intervensi ataupun perlakuan yang kita berikan. Sederhananya seperti ini. Pada awalnya, penelitian trial atau eksperimental ini digunakan pada bidang pertanian. Dulu petani ingin berupaya, peneliti berupaya bahwa bagaimana sih caranya untuk menghasilkan hasil panen yang lebih maksimal. Jadi mereka membandingkan antara sepetak tanah yang diberikan pupuk dan sepetak tanah yang tidak diberikan pupuk. Jadi intervensinya itu adalah pemberian pupuk. Apakah ada pengaruh pemberian pupuk terhadap hasil panen yang dihasilkan oleh petani? Jadi satu petak tanah diberikan pupuk dan satu petak tanah itu tidak diberikan pupuk. Kemudian ditanami, kemudian nanti akan dipelajari apakah ada pengaruhnya. Ternyata hasil panen pada petakan tanah yang diberikan pupuk itu jauh lebih banyak dibandingkan hasil panen pada petakan tanah yang tidak diberikan pupuk tadi. Nah, itu contohnya ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana pada penelitian kesehatan aplikasi desain eksperimental ini. Nah, kita mengenal 3 intervention trial itu. Ada yang kita sebut sebagai clinical trial, ada yang kita sebut sebagai eksperimen lapangan, dan yang ketiga adalah intervensi komunitas. Clinical trial, unit eksperimennya adalah individu yang bertujuan untuk mengevaluasi pengobatan pada orang sakit. Misalnya gini, saya ingin menguji efektivitas pengobatan yang baru dikembangkan. Jadi saya membandingkan antara intervensinya itu adalah pada kelompok yang saya berikan intervensinya itu saya berikan pengobatan yang baru yang telah dikembangkan. Sedangkan kelompok kontrolnya adalah mereka yang menggunakan pengobatan standar yang dulunya digunakan. Saya ingin menguji misalnya ya, apakah pengobatan yang baru ini lebih efektif untuk mengobati suatu penyakit tertentu. Itu kita berada pada ranah clinical trial. Nah, yang kedua adalah eksperimen lapangan atau field trial, adalah jenis eksperimen yang dilakukan di lapangan pada orang sehat, yang bertujuan untuk mengevaluasi intervensi pencegahan penyakit. Misalnya saja pada uji coba vaksinasi, apakah vaksin itu efektif atau enggak. Itu kita lakukan pada eksperimen lapangan. Jadi pada clinical trial pada umumnya adalah pada kita ingin menguji pengobatan pada orang yang sakit. Pada field trial pada umumnya adalah kita ingin melihat, mengevaluasi intervensi pencegahan penyakit. Ini biasanya pada orang yang sehat. Nah, yang ketiga adalah intervensi komunitas atau community intervention atau community trial.
Nah, intervensi dialokasikan kepada komunitas, bukan kepada individu. Beda ya. Kalau yang kedua, clinical trial dan eksperimen lapangan tadi pada unit eksperimen adalah individu, kalau intervensi komunitas itu adalah unit eksperimennya adalah komunitas. Nah, biasanya kita lakukan untuk mengevaluasi dampak implementasi suatu intervensi dalam komunitas. Kemudian, secara garis besar, dalam epidemiologi kita mengenal dua. Yang pertama itu randomized control trial, umumnya dilakukan untuk intervensi secara individu. Yang kedua adalah cluster randomized control trial, yang itu dilakukan untuk intervensi kelompok. Ini adalah dua desain eksperimental yang biasanya kita gunakan dalam penelitian epidemiologi. Nah, skema umum RCT seperti apa? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dari populasi studi, kita membagi mereka ke dalam kelompok intervensi yang mendapatkan perlakuan dan pada kelompok kontrol, yaitu mereka yang tanpa perlakuan. Bagaimana saya mengelompokkan subjek penelitian itu ke dalam intervensi dan ke dalam kelompok kontrol, itu biasanya kita lakukan secara randomisasi. Ya, nanti akan kita jelaskan lagi mengenai randomisasi. Nah, ini ada beberapa istilah pada penelitian eksperimen ataukah uji klinis ataukah pada intervention trial. Yang pertama adalah kita sebut sebagai randomisasi, kemudian ada informed consent, ada efektivitas dan efikasi, kemudian ada penyamaran atau blinding. Randomisasi. Randomisasi adalah alokasi secara acak untuk menentukan ke dalam kelompok manakah subjek akan diikutsertakan. Maksudnya seperti ini. Pada saat tadi saya melakukan penelitian, subjek itu ada pada kelompok intervensi dan ada pada kelompok kontrol kan. Nah, cara saya mengalokasikan bahwa subjek A, B, C, dan E itu masuk ke dalam kontrol ataukah masuk ke dalam intervensi, saya melakukannya secara random. Kenapa kita melakukan seperti itu? Kita ingin memastikan bahwa karakteristik antara kelompok itu hampir sama dan jumlah sampel tiap kelompok itu seimbang. Makanya kita melakukan randomisasi. Itu adalah salah satu, ya. Nah, skema randomisasi seperti apa? Jadi seperti ini. Ada populasi ini ya, populasi, kemudian diseleksi secara acak. Jadi beda ya, seleksi secara acak dan alokasi secara acak. Jadi populasi itu kita seleksi secara acak, maksudnya pengambilan sampelnya dilakukan secara acak untuk menjadi subjek penelitian kita. Ya, subjek penelitian ini kita alokasikan secara random. Alokasi maksudnya gini, pada kelompok yang mendapatkan intervensi dan pada kelompok pada kelompok kontrol itu kita alokasi secara acak. Kita tidak menempatkan subjek penelitian itu pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol berdasarkan subjektivitas peneliti, berdasarkan pertimbangan peneliti, tapi kita melakukannya secara random. Itulah yang kita sebut sebagai randomisasi atau biasa kita sebut sebagai alokasi secara acak. Ya. Selanjutnya adalah blinding. Blinding adalah teknik untuk mengurangi peluang terjadinya bias dalam menentukan status variabel hasil dengan cara membuat subjek penelitian, pengamat, orang yang menganalisis data atau peneliti tidak mengetahui tentang status penunjukan kelompok, apakah kelompok perlakuan atau kelompok kontrol. Maksudnya seperti ini ya. Nah, pada saat kita melakukan penelitian, itu kan kita ingin memastikan bahwa apakah hasil dari penelitian ini tidak dipengaruhi oleh informasi bahwa kita mengetahui bahwa subjek penelitian itu berada pada kelompok yang mendapatkan intervensi ataukah kelompok yang tidak mendapatkan intervensi. Seperti ini ya. Kalau kita melakukan uji coba klinis terhadap satu pengobatan, misalnya pengobatan yang baru, kita berharap bahwa orang yang berada pada kelompok yang mendapatkan intervensi itu kita mengasumsikan bahwa mereka yang mendapatkan intervensi itu harusnya
mendapatkan hasil yang jauh lebih baik kan dibandingkan pada kelompok yang tidak mendapatkan intervensi. Kalau misalnya kita melakukan uji coba pengobatan, idealnya adalah orang yang mendapatkan pengobatan yang baru saja kita kembangkan itu idealnya adalah mereka mendapatkan atau outcome-nya itu lebih baik kondisinya dibandingkan pada kelompok kontrol yang tidak mendapatkan pengobatan tadi. Ya, idealnya seperti itu, asumsinya seperti itu. Pada saat kita mengetahui bahwa subjek penelitian ini berada pada kelompok kontrol atau berada pada kelompok intervensi, kemungkinan ada bias yang terjadi. Karena begini, kalau misalnya kita tahu dia berada pada kelompok intervensi, maka kita akan berupaya bahwa orang-orang yang berada pada kelompok ini kita benar-benar detail bahwa mereka itu mengikuti prosedur ataukah pengaturan-pengaturan yang sudah kita tetapkan dalam penelitian dibandingkan pada mereka yang pada kelompok yang kontrol. Oleh karena itu, supaya subjektivitas dari peneliti ataupun dari pengamat ataupun orang yang menganalisis data itu tidak mempengaruhi pengumpulan data tadi. Nah, tidak mempengaruhi itu, maka kita melakukan blinding. Blinding itu adalah masking. Mereka subjek peneliti, pengamat, atau orang yang menganalisis data itu tidak mengetahui apakah mereka berada pada kelompok kontrol ataukah berada pada kelompok intervensi. Ada yang kita sebut sebagai single blinding, double blinding, dan triple blinding. Single blinding misalnya, kalau misalnya hanya subjek penelitian yang nggak tahu. Yang kedua adalah double blinding, kalau misalnya orang yang melakukan pengamatan pun nggak tahu. Ataukah triple blinding, orang yang menganalisis data pun nggak tahu terkait pengalokasian subjek penelitian tadi, apakah dia berada pada kelompok kontrol, apakah dia berada pada kelompok intervensi. Nah, seperti itu ya. Jadi pada umumnya dalam penelitian eksperimental kita biasanya menggunakan double blinding. Seperti itu. Selanjutnya adalah efektivitas dan efikasi. Efikasi merujuk kepada pengaruh potensial pelakuan jika ditetapkan pada situasi dan kondisi optimal. Nah, situasi dan kondisi optimal itu bisa tercapai pada setting pelaksanaan uji eksperimental itu sendiri yang terkontrol. Sedangkan efektivitas merujuk pada sejauh mana pengaruh yang diinginkan ketika diterapkan dalam setting dunia yang sesungguhnya. Ya, jadi kalau efikasi itu merujuk kepada hasil pada saat kita melakukan penelitian eksperimental itu sendiri, ya. Tapi pada efektivitas itu merujuk pada saat misalnya suatu pengobatan itu dilakukan kepada masyarakat yang lebih luas, dunia yang sesungguhnya. Itu perbedaannya. Oke, yang selanjutnya adalah informed consent. Informed consent adalah persetujuan sukarela dari pihak subjek penelitian. Nah, informed consent itu isinya apa saja? Nah, isi informed consent itu setidaknya berisi mengenai informasi terkait penelitian itu. Bagaimana metode dan prosedural penelitian eksperimental? Apakah ada potensi risiko dan ketidaknyamanan selama pelaksanaan studi? Apa manfaat bagi individu? Nah, biasanya informed consent ini diatur dalam International Guidelines for Ethical Review of Epidemiological Study and International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subject. Karena kita ada human subject-nya, biasanya kita melakukan informed consent. Memberikan informed consent untuk diisi berupa persetujuan sukarela yang diisi oleh subjek penelitian. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Nah, selanjutnya tugas individu kalian adalah yang pertama, coba jelaskan bagaimana aplikasi epidemiologi eksperimental dalam penelitian kesehatan lingkungan. Kemudian yang kedua, cari salah satu jurnal penelitian terkait studi epidemiologi eksperimental terkait dengan kesehatan lingkungan.
Buatlah penjelasan singkat bagaimana penelitian itu dilakukan, maksimal 2 halaman ya, dimulai dari penjelasan mengenai identifikasi masalah penelitian, metode, dan hasil yang didapatkan dalam penelitian tersebut. Oke, sekian pertemuan kita pagi ini. Saya berharap bahwa informasi yang saya berikan itu dapat menambah pengetahuan kalian, pemahaman kalian terkait epidemiologi eksperimental. Kita jumpa lagi pekan depan dalam sesi epidemiologi observational analitik ya. Terima kasih untuk hari ini. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa dimasukkan di kolom forum diskusi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.